Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan kontrak kuliah. Untuk mata kuliah yang akan kita pahami, yaitu komputer dalam keperawatan. Oke, kita langsung saja ke tahapan yang pertama di dalam kontrak kuliah, yaitu berkaitan dengan informasi pengajar. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Ahmad Fakih, MSc. Kemudian di sini saya akan cantumkan nomor telepon yang dapat teman-teman hubungi, ya, digunakan untuk sharing, ya, kalau ada suatu hal yang kurang dipahami berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian di sini juga saya akan cantumkan email. Jadi teman-teman dapat berkomunikasi melalui telepon ataupun email. Oke. Kita lanjutkan ke tahapan yang kedua di dalam kontrak kuliah. Kita akan membahas tentang detail mata kuliah. Sama-sama sudah kita ketahui, nama mata kuliahnya adalah komputer dalam keperawatan. Kemudian, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang komputer serta aplikasinya dalam berbagai kegiatan perawat, diantaranya menulis, presentasi, dan menghitung data. Mata kuliah ini secara langsung mempraktekkan program Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, pengaturan internet secara manual, dan kita akan menggunakan Google Drive untuk sharing dokumen, kemudian melakukan kuesioner dan lain-lain. Itu adalah deskripsi mata kuliah dari komputer dalam keperawatan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan jumlah SKS. Untuk mata kuliah kali ini jumlah SKS-nya adalah 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Oke, berikutnya sistem pembelajaran dilakukan secara daring sampai ada informasi atau ketentuan yang memperbolehkan kita melakukan tatap muka secara langsung. Nah, perkuliahan daringnya dapat dilakukan dengan menggunakan e-kampus ataupun nanti Google Classroom. Oke ya teman-teman, ini adalah detail mata kuliah khusus untuk komputer dalam keperawatan. Berikutnya, tahapan yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem penilaian. Yang pertama, kehadiran, absensi, itu bobot penilaiannya adalah 10%. Kemudian yang kedua, tugas individu. Itu bobotnya 10%. Kemudian tugas kelompok, bobotnya juga 10%. Berikutnya UTS. Nah, ini lumayan cukup besar ya, yaitu 35% bobotnya. Jadi diharapkan teman-teman dapat memaksimalkan untuk UTS karena bobotnya lumayan cukup besar. Begitu juga dengan UAS, bobotnya 35%. Jadi teman-teman juga harus memanfaatkan ujian. Kalau di total jelas akan 100%. Kemudian kalau teman-teman dapat memaksimalkan semua sistem penilaian ini, maka jelas akan memperoleh hasil yang baik dan meraih kesuksesan. Oke, berikutnya ketentuan tugas. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama,
tugas dikerjakan sesuai dengan perintah. Maksudnya adalah ada kalanya tugas itu dikerjakan di kertas folio atau dalam bentuk makalah dan sebagainya. Ada kalanya juga tugas dikerjakan dalam bentuk praktikum. Nanti file yang dikumpulkan, ya. Itu adalah ketentuan tugas yang pertama. Sekali lagi, tugas harus dikerjakan sesuai dengan perintah. Berikutnya yang kedua, jangan lupa teman-teman beri identitas diri meliputi nama, NIM, kelas, dan tanda tangan. Ini berkaitan dengan kedisiplinan identitas. Berikutnya yang ketiga, diserahkan atau dikumpulkan paling lambat ketika awal jam perkuliahan dimulai di pertemuan berikutnya. Oke ya, ini adalah ketentuan tugas di dalam mata kuliah komputer dalam keperawatan. Kita lanjutkan. Berikutnya konsekuensi ya dari ketentuan tugas jikalau dilanggar. Dari poin 1 sampai 3. Ini harus menjadi perhatian teman-teman karena dapat mengurangi nilai tugas itu sendiri. Melanggar poin 1 artinya teman-teman mengerjakan tidak sesuai dengan perintah. Konsekuensinya nilai tugas dikurangi 10. Berikutnya, melanggar poin 2, artinya ada identitas diri yang lupa dicantumkan. Itu termasuk melanggar poin yang kedua. Konsekuensinya dikurangi 10 nilai tugasnya. Kemudian yang terakhir, melanggar poin 3, artinya teman-teman terlambat untuk mengumpulkan tugas. Nah, ini akan mengalami pengurangan nilai tugas sebesar 20 poin. Jadi, kalau teman-teman melanggar poin 1 sampai 3, nilai tugas dikurangi dengan 40 poin. Oke ya. Cukup jelas ya untuk konsekuensi dari ketentuan tugas. Berikutnya, materi perkuliahan. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer, ya. Baik secara umum maupun secara khusus di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas pengolahan kata. Ini jelas akan menggunakan Microsoft Word. Oke, berikutnya, yang ketiga, pengolahan angka. Nanti di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, pengolahan presentasi. Kita menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian, kita juga akan membahas yang berkaitan dengan peran teknologi informasi. Kemudian, pengaturan internet. Kemudian, Google Drive. Kemudian, kuesioner via Google Drive, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, referensi atau buku pegangan. Referensi utama yang digunakan yaitu karangan Junaidi dan Barsasela tahun 2018. Judulnya adalah Teknologi Informasi Kesehatan Aplikasi Komputer Dasar. Kemudian ada beberapa referensi pendukung ya. Yang pertama, karangan Triwahyuni dan Kadir. Judulnya adalah Pengolahan Kata dari Tingkat Dasar hingga Profesional Menggunakan Microsoft Word. Kemudian masih karangan orang yang sama yaitu Triwahyuni dan Kadir. Judulnya Mahir Mengolah Data dengan Excel. Kemudian yang terakhir, masih pengarang yang sama yaitu Triwahyuni dan Kadir dengan judul Mahir Membuat Bahan Presentasi dengan PowerPoint. Oke, berikutnya selesai ya.
Nah, itu adalah kontrak kuliah yang mudah-mudahan teman-teman dapat pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.